Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya dosen FKIP Universitas Siliwangi, mengajari jurusan Pendidikan Fisika. Saya menempuh mata kuliah Fisika Sekolah. Apa itu fisika sekolah? Untuk selengkapnya, simak materi berikut ini. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi dan cahaya. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu gelombang bunyi, yang dimana gelombang bunyi ini merupakan gelombang merambat yang menghasilkan dari benda bergetar sebagai sumber bunyinya. Gelombang bunyi juga merupakan gelombang yang merambat melalui medium tertentu, serta gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal atau arah rambat bunyi searah. Bunyi yang kita dengar berasal dari sumber bunyi yang merambat terlebih dahulu di udara maupun air. Bunyi yang dapat didengar juga memiliki syarat, yaitu sumber bunyi, perambatan, dan pendengar. Selanjutnya yaitu klasifikasi bunyi, yang dimana bunyi ini memiliki 3 klasifikasi. Yang pertama infrasonik, yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Normalnya manusia tidak bisa mendengar bunyi ini. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah hewan seperti anjing, jangkrik, gajah, hiu, dan laba-laba. Selain itu, bunyi infrasonik juga dimanfaatkan oleh seismometer untuk mendeteksi gempa bumi. Yang kedua yaitu audiosonik, yang dimana memiliki frekuensi di kisaran 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini yang bisa didengar oleh manusia. Yang ketiga yaitu ultrasonik, yang dimana memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Dikarenakan bunyi ini sangat tinggi, jadi kita tidak bisa mendengarnya. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah hewan kelelawar dan juga lumba-lumba. Selain itu, bunyi ini juga dimanfaatkan untuk USG atau ultrasonografi yang biasa digunakan untuk mendiagnosa janin di dalam kandungan. Selanjutnya yaitu karakteristik gelombang bunyi, yang dimana gelombang bunyi ini memiliki 4 karakter. Yang pertama yaitu bunyi merupakan gelombang longitudinal. Yang kedua, bunyi ini hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruang hampa. Yang ketiga yaitu cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Bunyi ini juga akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu medium padat. Yang keempat yaitu bunyi dapat memantulkan jika gelombangnya mengenai suatu benda. Selanjutnya yaitu sifat-sifat gelombang bunyi. Sifat-sifat gelombang bunyi ini yang pertama yaitu refleksi atau pemantulan, yang dimana ketika bunyi merambat melalui mediumnya, maka bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras. Misalnya, bunyi tersebut mengenai permukaan batu, kaca, ataupun besi. Selanjutnya yaitu refraksi, yang dimana refraksi ini terjadi ketika ada bunyi yang melewati 2 medium perambatan yang berbeda, misalnya melewati air dan udara. Maka bunyi tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan. Selanjutnya yaitu difraksi, yang dimana difraksi ini memiliki berlaku apabila ada bunyi yang melewati celah sempit, maka bunyi tersebut akan dilenturkan. Selanjutnya yaitu efek Doppler, yang dimana efek Doppler ini menjelaskan ketika ada sumber bunyi yang menjauhi atau mendekati pendengar, maka frekuensi yang didengar oleh si pendengar akan naik turun atau biasa dibilang perubahan frekuensi. Misalnya ada seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Tiba-tiba dia mendengar suara sirine ambulan dari kejauhan. Ketika ambulan tersebut berjalan menjauh, maka suara sirine yang dia dengar akan lebih rendah. Dan untuk rumus efek Doppler ini yaitu Fv sama dengan V plus min Vp per Pi plus min Vs dikalikan dengan Fs, yang dimana Fv ini frekuensi yang didengar oleh pendengar, Fs merupakan frekuensi sumber bunyi, Pi merupakan cepat rambat bunyi di udara, Fv merupakan kecepatan pendengar, yang dimana
Jika bernilai positif, maka artinya pendengar mendekati sumber bunyi. Jika negatif, maka artinya pendengar menjauhi sumber bunyi. Dan 0, maka pendengar itu dengan keadaan diam. Dan Fs merupakan kecepatan sumber bunyi, yang dimana Fs ini kebalikan dari P. Selanjutnya yaitu interferensi, yang dimana interferensi ini memiliki rumus delta T sama dengan N dikalikan lambda, dan yang kedua yaitu delta S sama dengan N ditambahkan 0,5 terlebih dahulu, dan hasil dari itu dikalikan dengan lambda. Interferensi atau perpaduan ini terjadi apabila ada dua bunyi yang saling padu. Jika keduanya memiliki frekuensi yang sama, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Namun, jika salah satu bunyi tersebut frekuensinya lebih rendah, maka bunyi yang akan terdengar itu hanya satu, yaitu yang lebih nyaring atau frekuensinya tinggi. Selanjutnya yaitu pelayangan gelombang, yang dimana sifat ini menjelaskan jika ada dua bunyi yang berbunyi secara bersamaan tetapi memiliki frekuensi yang berbeda. Selanjutnya yaitu menghitung cepat rambat bunyi, yang dimana untuk menghitung cepat rambat bunyi ini memiliki prinsip rumus cepat rambatnya yaitu Pi sama dengan S per T. Seperti yang sudah dibahas tadi, jika bunyi melalui medium perambatannya terlebih dahulu sebelum sampai ke gendang telinga, cepat rambatnya bunyi juga tergantung medium perambatannya. Cepat rambat bunyi yang dipengaruhi oleh mediumnya, itulah mengapa suara di permukaan bumi dapat didengar dengan mudah, karena di bumi terdapat medium perambatannya bunyi yaitu udara. Sementara di luar angkasa tidak ada medium perambatan ini, bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya medium sehingga tidak bisa merambat di luar angkasa. Selanjutnya ada macam-macam medium. Yang pertama ada medium padat. Medium padat ini akan lebih cepat merambat bunyi dibandingkan dengan medium lainnya, karena penyusun zat padat itu sangat rapat. Persamaan dari cepat rambat bunyi yang melalui medium padat adalah sebagai berikut, yaitu di mana Pi sama dengan akar E per Pro. Yang kedua ada medium cair. Medium cair memiliki kecepatan rambat bunyi yang lebih rendah dibandingkan dengan medium padat. Kerapatan molekul menyusunnya lebih longgar, maka bunyi yang diterima oleh pendengar akan lebih lama sampai dibandingkan dengan zat padat. Rumus persamaannya medium yaitu Pi sama dengan akar B per Pro. Dan yang terakhir yaitu ketiga, medium gas. Contoh dari medium gas adalah udara. Medium ini merupakan medium yang memiliki kecepatan rambat paling rendah dibandingkan dengan medium padat dan medium cair. Hal ini dikarenakan molekul penyusun gas berubah-ubah dan menyebar. Rumus persamaan dari medium gas ini yaitu Pi sama dengan akar V per T per M. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu gelombang cahaya, yang dimana cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat terlihat. Cahaya juga memiliki spektrum atau paket cahaya yang dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Lalu kenapa cahaya disebut sebagai gelombang elektromagnetik? Karena gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa permukaan medium. Karena di antara matahari bumi ada ruang hampa yang artinya tidak ada materi atau medium satupun yang bisa digunakan oleh gelombang cahaya untuk merambat. Selanjutnya, sifat gelombang cahaya. Sifat gelombang cahaya merupakan sifat yang paling umum yang paling mudah yang ditemukan secara natural ataupun secara alamiah. Nah, yang dimana yang pertama ini dapat dipantulkan atau refleksi. Nah, bentuk pantulannya ini berbeda tergantung bidang yang dipantulkan. Berdasarkan bentuk pantulannya, jenis pemantulannya dibagi menjadi dua, yaitu dipantulkan dan dibiaskan. Untuk permukaan datar seperti cermin, maka cahaya akan dipantulkan seutuhnya, sedangkan untuk permukaan yang tidak rata seperti batu, maka cahaya akan dibiaskan. Selanjutnya yaitu dapat dibiaskan atau refraksi.
yang dimana refraksi ini merupakan perubahan arah cahaya datang yang merambat dari medium ke medium yang lain. Pembiasan biasanya terjadi karena adanya perbedaan indeks bias dan besarnya perubahan arah yang dihasilkan tergantung dengan indeks bias kedua mediumnya. Contoh yang paling sering ditemukan adalah sedotan dalam gelas berisi air yang terlihat seakan-akan patah. Hal ini dikarenakan udara dan air memiliki indeks yang berbeda. Selanjutnya yaitu dapat diuraikan atau dispersi, yang dimana dispersi ini merupakan proses terurainya atau terpisahnya cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik dengan panjang gelombang yang berbeda setelah melewati sebuah medan pembias seperti prisma yang terbuat dari bahan gelas bening atau yang sering kita temui sehabis hujan, yaitu pelangi. Selanjutnya dapat diserap atau absorpsi. Nah, pada absorpsi ini, ketika sebuah bahan atau material transparan yang terkena cahaya, maka sebagian energi dari cahaya tersebut akan terdisipasi atau berkurang oleh material atau bahan tersebut menjadi energi panas. Hal ini terjadi secara alami pada mata kita untuk melihat warna di sekitar kita. Selanjutnya yaitu dapat disearahkan atau polarasi, yang dimana polarasi ini merupakan keadaan di mana intensitas cahaya berkurang dikarenakan sifat cahaya yang secara natural tegak lurus dengan arah perambatannya, sehingga cahaya terbatas untuk satu arah bidang, dan jika arahkan ke media polarisator, intensitas cahaya berkurang akibat berkurangnya komponen gelombang cahaya. Contohnya penerapan sifat ini yang paling umum adalah filter pada kamera. Selanjutnya yaitu mengalami pelenturan, yang dimana atau biasa disebut dengan difraksi, yang dimana difraksi cahaya ini merupakan kecenderungan gelombang cahaya yang dapat menyebar atau berbelok pada celah sempit ketika merambat. Selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya yaitu penerapan gelombang bunyi dan cahaya dalam bidang kesehatan, yang dimana yang pertama yaitu penerapan pada gelombang bunyi. Gelombang bunyi juga bisa digunakan dalam alat kesehatan, yaitu ultrasonografi atau USG, yang dimana pada pembahasan pertama sudah dibahas jika USG ini salah satu penerapan dari gelombang bunyi yang memanfaatkan frekuensi ultrasonik, yaitu frekuensinya lebih dari 20 Hz atau setara dengan 20 kHz. Alat ini digunakan untuk melihat gambaran dari organ dalam, contohnya untuk melihat janin dalam kandungan. Kerja alat ini yaitu dengan menempelkan transducer ke permukaan tubuh yang akan dilihat gambaran dalamnya. Kemudian pada alat tersebut akan disalurkan listrik yang dapat menghasilkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi dan panjang gelombang tertentu. Nah, di sini juga memanfaatkan sifat gelombang bunyi yaitu pemantulan atau refleksi, di mana gelombang ultrasonik tersebut akan dipantulkan kembali menuju transducer. Selanjutnya, gelombang tersebut akan diproses oleh mesin USG sehingga akan muncul gambaran organ pada monitor. Selanjutnya yaitu penerapan gelombang cahaya dalam bidang kesehatan, yang dimana yang pertama itu mengobati penyakit kulit. Nah, untuk mengobati penyakit kulit ini biasanya gelombang cahayanya jenis sinar ultraviolet dapat dipakai untuk memperbaiki kondisi kulit tertentu, misalnya psoriasis, pilitigo, dermatitis, dan juga kanker kulit. Dengan terapi cahaya, kulit akan memperoleh lebih banyak asupan vitamin D sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Selanjutnya, mengatasi penyakit kuning. Penyakit kuning ini biasanya dialami oleh bayi yang baru lahir, yang bisa juga dapat diobati oleh terapi cahaya. Terapi ini juga diperlukan untuk memecahkan bilirubin menjadi senyawa yang dapat dikeluarkan melalui urin dan juga feses. Gelombang cahaya yang digunakan ini berupa cahaya tampak berspektrum biru hijau. Selanjutnya yaitu sebagai laser dalam dunia medis. Sinar laser ini termasuk jenis gelombang cahaya tampak yang umum digunakan untuk tujuan kesehatan dan juga kecantikan.
pada tindakan operasi, misalnya sinar ini dipakai untuk memotong, membakar, atau menghancurkan jaringan tertentu, seperti batu ginjal, batu empedu, atau tumor. Selain itu, terapi sinar laser juga bisa memperbaiki fungsi penglihatan pada operasi lasik dan retina mata yang lepas atau ablasi retina. Tak jarang sinar ini juga dimanfaatkan oleh dokter gigi untuk prosedur pemutihan gigi. Sementara itu, pada tindakan kecantikan kulit, sinar laser juga sering digunakan untuk menghilangkan bulu di badan, menghapus tato di kulit, memperbaiki tekstur kulit, serta untuk mengatasi noda hitam dan bekas jerawat. Baik, sekian dari pemaparan materi yang telah kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.